5 dari mata kuliah kontrol otomatik kelas tab B dengan sensor kekeruhan atau turbidity meter. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kami. Selamat menyaksikan. Penelitian ini mengembangkan dan menguji alat pendeteksi kekeruhan air kolam ikan menggunakan sensor kekeruhan yang dilengkapi pengisian air bersih melalui pompa. Proses kalibrasi dilakukan untuk memastikan sensor kekeruhan bekerja dengan akurasi dalam berbagai kondisi air. Hasil yang didapat dari kalibrasi yaitu Y sama dengan 13,08X plus 29,53 dan R pangkat 2 sama dengan 0,989. Validasi sistem dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran sensor terhadap metode standar laboratorium untuk mengukur kekeruhan air. Hasil yang didapat dari validasi yaitu Y sama dengan 12,021 dan R pangkat 2 sama dengan 0,95. Akurasi sensor menunjukkan hasil yang memuaskan dengan error margin yang minimal dan rata-rata 100%. Respon sistem diuji dengan mengamati waktu reaksi sensor dan pompa dalam mendeteksi peningkatan kekeruhan dan mengaktifkan pengisian air bersih. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki waktu respon yang cepat. Pastikan bahwa air kolam dapat segera diklarifikasi ketika kekeruhan melebihi ambang batas yang ditetapkan. Sistem menunjukkan performa yang stabil dan reliabilitas tinggi dengan kemampuan untuk mempertahankan kualitas air kolam secara konsisten. Pada setting point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dapat nilai reliabilitasnya 1, 1, 1, 0,99, 0,99, 1, 0,99, dan 1. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mengembangkan alat yang efektif pemantauan dan pengelolaan kualitas air kolam ikan secara otomatis. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung kesehatan dan pertumbuhan ikan dengan menjaga lingkungan air yang optimal. Permasalahan kualitas air pada kolam ikan isu penting dalam budidaya perikanan, karena kualitas air yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan dan pertumbuhan ikan. Kekeruhan air adalah salah satu parameter yang sering menjadi indikator kualitas air yang buruk. Kekeruhan ini biasanya disebabkan oleh partikel-partikel terlarut, sisa pakan, atau kotoran ikan. Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan alat sensor kekeruhan yang dilengkapi dengan sistem otomatisasi menjadi solusi yang efektif. Alat sensor kekeruhan dirancang untuk mendeteksi tingkat kekeruhan air secara real-time. Data yang diperoleh dari sensor ini kemudian digunakan untuk mengaktifkan pompa otomatis pada tower air yang berfungsi untuk mengisi kolam dengan air jernih. Dengan mekanisme ini, ketika sensor mendeteksi kekeruhan air melebihi batas tertentu, pompa otomatis akan bekerja untuk mengganti air keruh dengan air bersih secara terus-menerus hingga tingkat kekeruhan kembali ke ambang normal. Alat ini dirancang untuk secara otomatis mendeteksi dan mengurangi kekeruhan air di kolam ikan. Manfaatnya, 1. Alat ini dirancang untuk secara otomatis mendeteksi dan mengurangi air di kolam ikan. 2. Optimalisasi pertumbuhan dan kesehatan ikan. 3. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil budidaya. Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan alat sensor kekeruhan air menggunakan Arduino Uno dan komponen elektronik lainnya.
Alat ini bertujuan untuk memonitor dan mengontrol tingkat kekeruhan air secara efektif dan efisien. Berikut komponen yang kita gunakan dalam rangkaian ini antara lain Arduino Uno sebagai utama yang mengontrol semua komponen, menerima input dari turbidity sensor dan mengatur output ke LCD, relay, dan aktuator. Yang kedua itu breadboard dan kabel jumper, itu memudahkan menyusun sirkuit prototype tanpa soldering, mempercepat pengembangan dan perubahan desain. Yang ketiga yaitu kabel USB, menghubungkan Arduino Uno dengan komputer untuk pemrograman dan pengaturan, serta memberikan daya pada Arduino Uno. Yang keempat itu ada LCD, itu untuk menampilkan nilai kekeruhan air yang terukur, memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi air secara real time. Yang kelima yaitu RTC, memastikan pencatatan data memiliki time step yang akurat, penting untuk analisis data dan pengaturan waktu yang tepat. Yang keenam yaitu MMC, fungsinya untuk menyimpan data pengukuran untuk analisis jangka panjang dan pelacakan perubahan kualitas air dari waktu ke waktu. Yang ketujuh yaitu turbidity sensor. Berdasarkan prinsip kerja optik, sensor ini mengukur intensitas cahaya yang tersebar oleh partikel-partikel dalam air. Semakin tinggi kekeruhannya, semakin rendah intensitas cahaya yang terdeteksi. 8 yaitu relay, mengontrol pompa air berdasarkan nilai kekeruhan yang terukur. Misalnya jika kekeruhan melebihi ambang batas, relay akan mengaktifkan pompa untuk membersihkan air. Yang ke-9 yaitu pompa air atau aktuatornya, itu bertindak sebagai respon langsung terhadap kondisi air yang terdeteksi. Pompa air diaktifkan untuk memperbaiki kualitas air saat terjadi peningkatan kekeruhan yang signifikan. Lanjut ada baterai sebesar 9 volt berfungsi sebagai sumber daya mandiri yang memberikan energi listrik ke aktuator. 11 yaitu konektor baterai, berfungsi sebagai penghubung fisik antara baterai dan aktuator. Turbidity sensor bekerja berdasarkan prinsip bahwa kecerahan atau intensitas cahaya yang diterima oleh sensor akan berkurang seiring dengan peningkatan jumlah partikel, padat atau benda-benda lain yang menghalangi atau menyebarkan cahaya saat melewatinya. Berikut adalah prinsip kerja umum dari turbidity sensor. Sumber cahaya atau emitter itu sensor kekeruhan menggunakan sumber cahaya seperti LED untuk mengirimkan cahaya ke dalam sampel air yang akan diukur kekeruhannya. Kedua yaitu detektor cahaya atau receiver. Di sisi lain, terdapat detektor cahaya yang menerima cahaya yang dipantulkan atau tersebar oleh partikel-partikel dalam air setelah melewati sampel air. Yang ketiga yaitu penyerapan dan penyebaran cahaya, di mana partikel-partikel padat dalam air seperti tanah, liat, lumpur, atau mikroorganisme menyerap dan menyebarkan cahaya saat melewati sensor. Semakin banyak partikel padat atau semakin besar ukuran partikel, semakin banyak cahaya yang diserap atau disebarkan. Yang keempat yaitu konversi ke nilai kekeruhan, di mana berdasarkan jumlah cahaya yang dipantulkan atau diterima oleh detektor sensor nilai kekeruhan. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam unit NTU atau FNU yang merupakan standar untuk mengukur kekeruhan air. Yang kelima yaitu pengolahan sinyal. Sinyal dari detektor cahaya kemudian diproses oleh elektronika dalam sensor untuk menghasilkan nilai numerik yang sesuai dengan tingkat kekeruhan air yang terukur. Yang keenam yaitu output, di mana nilai kekeruhan ini dapat ditampilkan langsung pada layar LCD atau dihubungkan dengan sistem pemantauan lebih lanjut melalui komputer atau perangkat lainnya. Keunggulan dari penggunaan turbidity sensor adalah yaitu kemampuannya untuk memberikan pengukuran yang objektif terhadap tingkat kekeruhan air tanpa memerlukan pengujian kimia yang rumit atau pengambilan sampel yang memakan waktu. Hal ini sangat penting untuk aplikasi pemantauan kualitas air secara real time di berbagai lingkungan, mulai dari instalasi air minum hingga pengelolaan air limbah dan pemantauan lingkungan. Pompa adalah perangkat mekanis atau elektrik yang digunakan untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lain dengan cara menambahkan energi pada fluida tersebut.
Pompa menghasilkan gerakan mekanis untuk menggerakkan fluida melalui saluran atau pipa. Pompa berfungsi utama sebagai aktuator untuk menggerakkan fluida dari sumber ke tempat tujuan, baik dalam aplikasi yang memerlukan komponen air, minyak, bahan kimia, atau cairan lainnya. Pompa juga dapat meningkatkan tekanan fluida untuk memastikan aliran yang konsisten dan efisien dalam berbagai proses industri dan perumahan. Prinsip kerja pompa yaitu pompa mengambil fluida dari sumbernya atau inlet dan menggerakkannya melalui saluran atau pipa ke tempat tujuan atau outlet dengan meningkatkan energi fluida. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan energi listrik atau motor listrik, energi pneumatik yaitu udara bertekanan, atau energi hidraulus yaitu fluida hidraulik, tergantung pada jenis pompa yang digunakan. Dalam dunia aquaponik dan perikanan, kejernihan air memainkan peranan krusial dalam menjaga kesehatan ikan dan ekosistem akuatik secara keseluruhan. Alat pengontrol kekeruhan air menjadi sebuah solusi canggih untuk memantau dan mengatur tingkat kekeruhan air dengan tepat, sehingga menjaga kondisi optimal bagi kehidupan ikan. Alat pengontrol kekeruhan air adalah perangkat elektronik yang dirancang khusus untuk mengukur dan mengendalikan tingkat kekeruhan air dalam kolam ikan. Kekeruhan air dapat disebabkan oleh partikel-partikel padatan yang terlalut atau tersuspensi di dalam air, seperti lumpur, tanah, atau sisa pakan ikan. Data yang dikumpulkan oleh sensor diolah oleh mikrokontroler. Mikrokontroler ini dapat diprogram untuk mengaktifkan tindakan tertentu berdasarkan ambang batas kekeruhan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika tingkat kekeruhan air melebihi ambang batas yang ditetapkan, sistem dapat mengaktifkan aktuator seperti pompa atau pengaduk untuk memperbaiki kejernihan air. Ini dapat dilakukan secara otomatis atau dengan intervensi manual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program yang kita gunakan dalam merangkai alat dari sensor kekeruhan air atau stability sensor. Program yang kita gunakan ini adalah program Arduino Uno. Jadi Arduino Uno sendiri merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Dengan microcontroller Arduino ini, kita bisa langsung membuat suatu proyek elektronika tanpa harus merangkai sistem minimum terlebih dahulu. Berikut ini merupakan program yang sudah kami buat. Jadi, di bagian awal, kita harus memasukkan terlebih dahulu atau mengimpor library yang kita butuhkan. Jadi yang kita gunakan di sini adalah library untuk komunikasi integrated circuit. Kemudian ada library untuk LCD, ada juga untuk RTC atau real time clock, kemudian ada SPI, dan ada juga library untuk SD card. Setelah itu terdapat static float, kekeruhan, dan static float tag. Ini merupakan variabel untuk menyimpan nilai kekeruhan dan nilai tag atau tegangan. Di bawah variabel nilai kekeruhan dan tegangan ini terdapat cost in relay sama dengan 2, atau kita menggunakan pin relay yang diatur pada pin digital 2 pada Arduino. Setelah itu kita menginisialisasi LCD, file, dan RTC. Selanjutnya kita masuk pada bagian setup. Bagian setup ini berfungsi sebagai menyiapkan kondisi awal dan menginisialisasi variabel-variabel. Setelah itu, kita bisa masuk ke bagian void loop. Bagian void loop ini merupakan program utama. Jadi, void loop
dieksekusi secara berulang terus-menerus setelah fungsi setup selesai. Nah, di dalamnya kita bisa menempatkan instruksi-instruksi yang ingin terulang oleh Arduino selama program ini berjalan. Seperti program RTC menentukan jam atau waktu, kemudian menuliskan data ke SD card. Nantinya nilai sensor kekeruhan dibaca dan ditampilkan pada LCD dan serial monitor. Serial pin ini berfungsi untuk menuliskan pada serial monitor, dan LCD print ini untuk menampilkan nilai pada LCD. Jadi, program yang kita buat ini mengimplementasikan sebuah sistem untuk memonitor kekeruhan air menggunakan sensor, menampilkan data pada LCD, dan menyimpan data ke SD card. Program ini juga menampilkan waktu saat ini menggunakan RTC dan mengendalikan relay berdasarkan nilai kekeruhan yang diukur. Pertama, siapkan papan rangkaian atau breadboard dan Arduino Uno. Lalu hubungkan pin GND ke papan rangkaian sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan. Hubungkan pula pin 5V ke papan rangkaian sebagai pin positif. Pin 5V berfungsi sebagai VCC yang merupakan tegangan suplai rangkaian. Selanjutnya, pin A4 dihubungkan pada papan rangkaian, di mana pin A4 berfungsi sebagai SDA yang digunakan untuk mengirim data. Kemudian, dihubungkan juga pin A5 yang berfungsi sebagai SCL yang digunakan untuk mengirimkan sinyal clock yang akan mengatur timing komunikasi antar perangkat yang terhubung. Hubungkan pula pin GND lainnya pada Arduino ke papan rangkaian. Serta dihubungkan juga pin 3,3V yang berlaku sebagai VCC ke papan rangkaian sebagai tegangan tambahan. Komponen pertama yang kita sambungkan adalah LCD. Sambungkan LCD sesuai pin yang telah dihubungkan pada papan rangkaian, yaitu GND, VCC, SDA, dan SCL. Lalu, komponen berikutnya adalah MMC modul. MMC modul berfungsi untuk membaca dan menulis data dari SD card. Pin GND dan VCC dihubungkan pada papan rangkaian yang telah dihubungkan pada Arduino. Untuk MISO, dihubungkan pada pin 12. Lalu, MOSI pada pin 11, SCK dihubungkan pada pin 13, dan SC dihubungkan pada pin 2. Setelah MMC modul terpasang, kemudian hubungkan juga RTC modul. Untuk GND langsung dihubungkan pada Arduino, sedangkan VCC, SDA, dan SCL dihubungkan pada papan rangkaian seperti komponen yang lain.
Komponen yang kita pasang selanjutnya adalah modul sensor kekeruhan. Kabel hitam merupakan GND dan kabel merah merupakan VCC. Kedua kabel tersebut dihubungkan pada papan rangkaian. Untuk kabel warna biru dihubungkan pada pin A0 di Arduino. Agar sensor dapat berfungsi, maka hubungkan pada modul yang sudah terpasang sebelumnya. Terakhir, kita pasang relay, di mana relay berfungsi untuk mengontrol aktuator nantinya. Kami menggunakan pompa sebagai aktuator pada rangkaian ini. Untuk pin GND dan VCC dihubungkan pada papan rangkaian, sedangkan untuk in atau masukan dihubungkan pada pin 4 Arduino. Selanjutnya, saya Pinka Najwa Demato akan menjelaskan mengenai kalibrasi yang dilakukan pada sensor kekeruhan air, di mana pada data yang sudah kami hasilkan, kami memiliki 11 sampel dan 11 taraf juga dengan nilai kekeruhan yang diambil masing-masing taraf sebanyak 3 kali pengulangan dengan total air yang sama di setiap sampelnya, yaitu 300 ml. Lalu nilai kekeruhan kami rata-ratakan menggunakan rumus average. Di sini seperti ini. Selanjutnya kami langsung mencari nilai persamaannya menggunakan grafik. Caranya adalah yang pertama kita membuka insert, lalu kita mencari menu untuk grafik seperti ini, yaitu scatter. Selanjutnya kita pilih select data, lalu kita klik add dan namanya kita ganti menggunakan grafik kalibrasi sensor kekeruhan air, ataupun boleh grafik kalibrasi saja, terserah. Dan selanjutnya pada series X value kita isi menggunakan nilai taraf bubuknya, taraf susu bubuk. Disorot, seperti ini, lalu klik enter. Lalu selanjutnya pada sumbu Y kita menggunakan nilai rata-rata dari hasil pengambilan data. Lalu kita klik OK, oke lagi. Nah, lalu kita cari di quick layout di bagian menu design,
kita cari di mana yang ada grafik yang ada persamaannya. Nah, ini sudah hasil yang kita dapatkan, yaitu dengan nilai Y sama dengan 13,086X ditambah 29,533 dan R hampir mendekati sama dengan 1. Setelah proses kalibrasi telah dilakukan menggunakan program sebelumnya, kemudian dilakukan proses validasi. Proses validasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah sensor berjalan dengan baik atau tidak. Jadi, sintak program yang kita gunakan itu sama seperti sebelumnya, cuman terdapat perbedaan ada tambahan nilai untuk mengetahui nilai validasi. Jadi, dalam float validasi ini, variabel validasi dideklarasikan dengan tipe float untuk menyimpan hasil validasi dari nilai kekeruhan. Kemudian, untuk membaca nilai analog dari sensor, nilai analog dari pin A0, yaitu di mana sensor kekeruhan terhubung, dibaca dan disimpan dalam variabel val. Lalu, menghitung tegangan dari nilai ADC. Dengan nilai tegangan, yaitu mengonversi nilai analog val menjadi tegangan dengan menggunakan faktor skala. Perubahan dari 1064 ke 1190 mungkin disesuaikan berdasarkan hasil kalibrasi atau spesifikasi sensor yang lebih akurat. Selanjutnya, kita menghitung nilai kekeruhan. Menggunakan tegangan yang diperoleh untuk menghitung nilai kekeruhan air. Rumus ini mengubah tegangan menjadi nilai kekeruhan dalam satuan NTU atau Nephelometric Turbidity Unit. Dan selanjutnya itu kita mencari nilai validasi kekeruhan. Nah, nilai kekeruhan divalidasi menggunakan rumus dengan angka 29,067 dan 13,172. Nilai ini merupakan hasil dari proses kalibrasi yang telah dilakukan sebelumnya, di mana nilai-nilai ini digunakan untuk menyesuaikan pembacaan kekeruhan agar lebih akurat sesuai dengan standar dan spesifikasi sensor. Dan kemudian kita mengendalikan relay berdasarkan nilai kekeruhan. Jika nilai kekeruhan melebihi 20 NTU, relay akan diaktifkan, pin relay diatur ke low. Hal ini dapat digunakan untuk menghidupkan atau mematikan suatu perangkat eksternal seperti pompa air yang kita gunakan sebagai aktuator berdasarkan tingkat kekeruhan yang terukur. Jadi pada validasi ini kami menggunakan 8 taraf susu bubuk. Pada sampel 1 0,5 gram, sampel 2 1 gram, sampel 3 1,5 gram, sampel 4 2 gram, sampel 5 2,5 gram, sampel 6 3 gram, sampel 7 3,5 gram, dan sampel 8 4 gram. Kami melakukan 3 kali ulangan dengan total air per taraf yaitu 300 ml. Jadi langkah yang pertama yaitu kita mencari rata-rata dari nilai ulangan per taraf untuk mencari grafik. Selanjutnya yaitu grafik validasi. Ada sumbu X itu taraf susu bubuknya. Kemudian sumbu Y-nya yaitu rata-rata dari nilai sensor.
sehingga didapat grafik validasi. Pada grafik ini kami mendapatkan rumus persamaan dengan Y sama dengan 24,025X dan R pangkat 2-nya sama dengan 0,95. Untuk menjalankan alat secara keseluruhan yang sudah kami buat, maka perlu ditambahkan aktuator, yaitu berupa pompa air. Pompa ini akan terhubung dengan relay dan baterai 9 volt. Pertama, hubungkan kabel hitam negatif pada pompa dan aktuator baterai. Kemudian, kabel merah positif pada konektor dihubungkan pada pin COM atau common bagian tengah dari relay. Dan untuk kabel merah pada aktuator yaitu pompa dihubungkan pada pin NO atau normally open dari relay. Baterai dihubungkan sebagai sumber daya eksternal untuk menjalankan aktuator yang dikendalikan oleh relay dengan Arduino Uno. Terakhir, rangkaian diaktifkan dengan menyambungkan kabel USB pada Arduino Uno dan ke komputer atau sumber daya USB. Ya, ini merupakan program yang kita gunakan sebelum kita melaksanakan uji kerja yang telah kita buat. Jadi, tidak jauh berbeda dengan program-program sebelumnya. Di sini kita menambahkan nilai ambang batas kekeruhan untuk mengaktifkan aktuator berupa pompa. Jadi, nilai ambang batas atau threshold validity yang kita gunakan itu sebesar 25. Dan terdapat juga nilai set point untuk masing-masing kondisi, yaitu ada sebesar 30, 40, 50, 50, 70, 80, 90, dan seterusnya. Setelah itu, di bagian void loop, yaitu interbreeding value dengan analog bit 0. Dan di baris ini membaca nilai analog dari pin A0 di mana sensor kekeruhan terhubung dan menyimpan dalam variabel turbidity value. Nilai ini merupakan representasi digital dari tegangan yang dihasilkan oleh sensor. Biasanya dalam rentang 0 sampai 1023 untuk microcontroller dengan adisi 10 bit. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengkonversi nilai adisi ke tegangan. Baris ini mengkonversi nilai adisi turbidity value menjadi tegangan. Faktor konversi 5 dibagi 1190 digunakan untuk mengkalibrasi tegangan sensor, di mana 5 adalah tegangan referensi adisi dan 1190 ini adalah faktor skala yang mungkin disesuaikan berdasarkan karakteristik sensor atau hasil kalibrasi sebelumnya. Selanjutnya, kita menghitung nilai kekeruhan. Baris ini menghitung nilai kekeruhan dengan satuan NTU atau Net Volumetric Turbidity Unit. Rumus ini memanfaatkan konstanta 29,07 dan 13,172 yang merupakan hasil dari proses kalibrasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Konstanta ini disesuaikan untuk menghasilkan nilai kekeruhan yang lebih akurat berdasarkan nilai turbidity value. Kita juga menampilkan nilai intermediate untuk debugging, yaitu serial print turbidity value dan serial print turbidity value. Jadi baris ini menambahkan
fitur debugging dengan mencetak nilai terpilih value ke serial monitor. Hal ini membantu dalam memantau dan memverifikasi bahwa nilai yang dibaca dari sensor dan digunakan dalam perhitungan adalah benar. Debugging ini penting untuk mengidentifikasi masalah atau memastikan bahwa sensor berfungsi dengan baik. Oke, di sini kita dapat mengecek apakah kekeruhan pengeluaran mengenai secara lainnya. Jadi pada baris pertama, baris ini memulai sebuah perulangan for yang akan berulang dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari 8. Artinya, perulangan akan berjalan sebanyak 8 kali, mana nilai if dari 0 hingga 7. Selanjutnya, pada kondisi if, kondisi ini memeriksa apakah nilai kekeruhan lebih besar dari nilai yang ada pada array setPoint value di indeks i. Setpoint value adalah sebuah array yang berisi nilai-nilai ambang batas untuk kekeruhan. Jika kondisi if terpenuhi atau nilai kekeruhan lebih besar dari nilai setpoint di keterangan ini, maka pompa akan dihidupkan dengan menulis high ke pump in. Setelah pompa hidup, perulangan dihentikan dengan break. Hal ini dilakukan untuk mencegah perulangan dan melanjutkan ke iterasi berikutnya setelah pompa dinyalakan. Namun, jika kondisi if tidak terpenuhi atau nilai kekeruhan lebih kecil dari nilai set point, maka pompa akan dimatikan dengan menulis low ke pump in. Selanjutnya yaitu data uji kinerja. Di sini kami menggunakan 8 taraf yang berbeda dan setting point yang berbeda. Jika nilai sensor sudah mencapai nilai setting point, maka aktuatornya akan mati. Sebaliknya, jika nilai sensornya lebih dari nilai setting point, maka aktuatornya akan hidup. Kami melakukan uji kinerja selama 8 jam. Ini adalah data dari uji kinerja. Pada taraf 1, nilai sensor yaitu 1171,48 detik. Jadi nilai ini didapat dari hasil jumlah nilai sensor, dari nilai sensor kekeruhan. Kemudian untuk AON 1, nilainya yaitu 19,525 menit. Nilai ini didapatkan dari pembagian antara nilai sensor dengan 60. Kemudian ada delay alat, yaitu 3 detik, kita ubah menjadi menit, sehingga 3 dibagi 60, maka 0,05 menit. Lalu kita mencari, jumlah datanya ada 60, lalu kita mencari nilai RWP. Nilai RWP ini didapat dari penjumlahan antara AON 1 dan delay, kemudian dibagi jumlah data, sehingga didapat nilai RWP yaitu 0,32624 menit. Lalu kita ubah menjadi detik sehingga didapatnya nilai RWP yaitu 19,5747 detik. Rata-rata data atau nilai NA yaitu 19,52. Selanjutnya nilai setting point-nya 12,87, maka sehingga kita dapat mencari dari tabel ini. Maka didapat nilai akurasi pada taraf 1 yaitu 100,9%. Selanjutnya untuk taraf 2 dan seterusnya menggunakan rumus yang sama dengan menggunakan cara yang sama dengan yang dijelaskan sebelumnya.
bisa dilihat pada tabel, nilai sensornya 566,29 detik, tahun satunya 9,438 menit, delay 3 detik, diubah jadi menit, maka 0,05 menit, jumlah datanya 60, RWP-nya 9,48817 detik. Rata-rata data atau NA 9,44. Kemudian setting point-nya 7,60, maka nilai akurasinya 100. Lalu ada taraf 3, nilai sensornya 1041,14 detik, tahun satunya 17,352 menit, delay 3 detik atau 0,05 menit, jumlah datanya 60, RWP-nya 17,4023 detik, rata-rata data atau NA 17,35, lalu setting point-nya 14,87, maka akurasinya adalah 100%. Lalu taraf 4, nilai sensor 41,57 detik, tahun 1 0,693 menit, delay alatnya 3 detik, jumlah data 60, RWP-nya 0,74283 detik. Lalu ada rata-rata data 13,86. Setting point-nya yaitu 11,35, maka akurasinya 100%. Pada taraf 5, nilai sensor yaitu 4,93 detik, tahun satunya 0,082 menit, delay-nya 0,05 menit, jumlah data 60, RWP-nya 0,13217 detik, rata-rata data atau NA 2,47, lalu setting point-nya 2,56, maka keakurasiannya 100%. Lalu pada taraf 6, nilai sensor 909,04 detik, tahun satunya 15,151 menit, delay-nya 0,05 menit, jumlah data 60, RWP-nya 15,207 detik. Rata-rata data atau NA yaitu 15,15. Kemudian ada setting point-nya 21,89, maka keakurasiannya 99%. Lalu ada pada taraf 7, nilai sensornya 6,96 detik, tahun satunya 0,116 menit, delay-nya 0,05 menit, jumlah datanya 60, RWP-nya 0,166 detik, lalu ada rata-rata data 3,48. Nah, di sini ada setting point-nya 3,78. Maka keakurasiannya 100%. Pada taraf 8, nilai sensor 289,88 detik, tahun satunya 4,831 menit, delay alat 3 detik, jumlah data 60, RWP-nya 4,88133 detik. Rata-rata data 4,83, setting point 4,24, lalu keakurasiannya 100%. Ini adalah tabel dari keakuratan, sehingga memiliki rata-rata 100%. Selanjutnya untuk mencari nilai kalibrator dengan cara konversi, langkah pertama yaitu membuat grafik. Jadi kita membuat grafik terlebih dahulu. Untuk sumbu X-nya itu nilai sensor, dan sumbu Y-nya itu tarafnya. Sehingga didapat rumus Y sama dengan 0,0167X plus 0,9833 dan R2-nya 1. Kemudian kita menentukan nilai kalibrator dengan cara rumus. Sama dengan nilai ini, nilai yang dari Y ini 0,0167 ini dikali dengan nilai sensor. Kemudian ditambah dengan nilai Y ini yang belakang 0,9833. Maka didapat nilai kalibrator. Selanjutnya yaitu stabilitas dan reabilitas. Di sini ada nilai kesalahan atau error, lalu ada nilai absolut, nilai standar deviasi, rata, dan reliabilitas. Nilai kesalahan ini didapat dari nilai kalibrator dikurang dengan nilai sensor.
Kemudian nilai absolut ini dari nilai kesalahan, dan nilai standar deviasi ini per taraf. Nilai per taraf dari absolut. Kemudian ada nilai reliabilitas. Pada taraf 1 itu didapat reliabilitasnya 1, taraf 2 1, taraf 3 1, taraf 4 1, taraf 5 0,99, taraf 6 1, 7 0,99, dan taraf 8 1. Selanjutnya kita membuat grafik stabilitas. Sini ada nilai setting point, nilai sensor, dan nilai kalibrator. Jadi kita menambahkannya per taraf. Untuk setting point itu nilai sumbu X-nya waktu, kemudian sumbu Y-nya nilai setting point. Lalu pada sensor, sumbu X-nya waktu, dan sumbu Y-nya nilai sensor. Kemudian ada kalibrator, sumbu X-nya waktu juga, dan sumbu Y-nya nilai kalibrator, sehingga kita bisa melihat grafik per taraf. Sekian, terima kasih. Baiklah, ini merupakan hasil dari kesimpulan yang telah kami lakukan dalam pengujian sensor kekeruhan air. Yang pertama yaitu ada efektivitas sensor kekeruhan, di mana sensor ini mampu mendeteksi perubahan tingkat kekeruhan air dengan akurasi yang memadai. Sensor ini berhasil memberikan sinyal ketika kekeruhan air melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Lalu yang kedua adalah respon aktuator pompa. Jadi aktuator ini berfungsi dengan baik sebagai penyuplai air bersih dari tandon ke kolam ikan, yang dimana prototipe kami merupakan kolam ikan kecil. Jadi pompa tersebut diaktifkan segera setelah sensor mendeteksi tingkat kekeruhan yang tinggi dan menunjukkan integritas yang baik antara sensor dan aktuator. Dan kinerja sistem ini berjalan dengan stabil dan dapat diandalkan untuk jangka waktu yang lama. Untuk sarannya, diharapkan ada perlakuan kalibrasi rutin pada sensor dan pemeliharaan aktuator pompa. Baiklah, sekian hasil kerja keras dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Satu kata untuk mata kuliah ini. Keren. Satu kata untuk mata kuliah ini. Luar biasa. Satu kata untuk mata kuliah ini. Mantap. Satu kata untuk mata kuliah ini dapat A. Amin.